Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Rifkiansah dari kelas PAI 3C. Pengertian teknologi pendidikan tidak terlepas dari pengertian teknologi secara umum. Banyak orang berpikir bahwa teknologi adalah hanya mesin atau alat-alat. Akan tetapi, teknologi memiliki makna sebagai proses yang meningkatkan nilai tambah. Pengertian teknologi sendiri sangat luas dan beragam. Dapat dijelaskan bahwa bila kita mengembangkan suatu produk, kedisiplinan, prosedur-prosedur, alat-alat dan teknik-teknik yang disatukan untuk membuat satu inovasi disebut teknologi. Bila definisi ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka teknologi pendidikan merupakan aplikasi sistematik dan pengetahuan lain dalam tugas kependidikan. Teknologi dan pendidikan, argumen utama yang disampaikannya didasarkan atas gejala permanfaatan teknologi dan kehidupan masyarakat yang memiliki kemiripan dengan kondisi yang terdapat dalam pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan istilah teknologi yang digandengkan dengan pendidikan merupakan suatu hal yang tepat dan wajar. Pengertian teknologi secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur atau sistema di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siva Sapitri akan melanjutkan materi tentang penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Nah, teknologi pendidikan telah berkembang sebagai suatu disiplin keilmuan yang berdiri sendiri. Adapun secara filosofi, dasar keilmuan meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu rumusan tentang gejala pengamatan yang dibatasi pada suatu pokok tolaah khusus yang tidak tergarap oleh bidang tolaah lainnya. Contohnya, seperti siswa atau peserta didik bergaul dengan dunia lingkungan dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu. Oleh karena itu, teknologi pendidikan dalam hal ini sebagai tahapan pengembangan untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik. Nah, yang kedua yaitu epistemologi, yaitu usaha atau prinsip intelektual untuk memperoleh kebenaran dalam pokok tolaah yang ditentukan. Nah, contohnya ia membahas mengenai tentang pendidikan yang menghadapi banyak persoalan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu nilai-nilai yang menentukan kegunaan dari pokok tolaah yang ditentukan, yang mempersoalkan nilai moral atau etika dan nilai seni secara keindahan atau estetika. Contohnya, peningkatan mutu pendidikan seperti menarik, efektif, efisien, dan relevan, dan menyempurnakan sistem pendidikan. Nah, ada juga pembelajaran atau penyelarasan dengan perkembangan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, teknologi pendidikan perlu difikirkan dan dibahas terus-menerus karena adanya kebutuhan nyata yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi PAI. Teknologi dalam pendidikan merupakan suatu objek yang penting dari teknologi pendidikan berkenaan dengan terutama dengan penggunaan unit-unit audiovisual AIBS dengan mempergunakan perangkat keras sesuai dengan perangkat lunak. Maka efisien dan efektivitas serta kualitas pembelajaran dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Begitu juga dalam pendidikan agama Islam.
teknologi sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Yang kedua, pembiayaan sebagai salah satu instrumen yang mendukung pengadaan dan pelaksanaan pembelajaran PAI melalui teknologi informasi. Yang ketiga, dukungan dan kebijakan baik dari pemerintah dan masyarakat dalam pembelajaran PAI. Keempat, pentingnya dimiliki sumber daya, kemampuan, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam proses pembelajaran. Yang kelima, aplikasi sistem software. Oleh karena itu, penting pengadaan dan penggunaan aplikasi yang mendukung model-model pembelajaran. Yang keenam, motivasi dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran PAI yang menggunakan teknologi. Yang ketujuh, teknologi informasi dalam pembelajaran. Pada sisi lain, membawa pengaruh negatif terhadap diri siswa. Nah, yang terakhir, pentingnya penyediaan tenaga teknis yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengelola dan memelihara peralatan. Cukup sekian. Kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang pendidikan agama Islam, itu karena adanya sumbangsi dari kemajuan teknologi zaman sekarang yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, di zaman yang serba apa-apa memakai teknologi, dunia pendidikan pun mulai melirik teknologi sebagai sarana prasarana dalam pembelajaran. Penggunaan atau pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus seperti penggunaan PowerPoint yang tujuannya untuk pemokusan poin-poin inti terhadap materi yang diajarkan, kemudian mailing list sebagai forum diskusi terhadap kelas yang diajarkan, kemudian ada penggunaan email sebagai pengumpulan tugas-tugas peserta didik, kemudian ada weblog yang bisa digunakan ketika belajar di dalam ataupun di luar ruangan. Nah, banyak juga kan penggunaan teknologi yang sifatnya menunjang untuk keberhasilan pendidikan di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah disampaikan tadi, yaitu tentang pengertian teknologi termasuk teknologi pendidikan. Secara umum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan atau dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja secara struktur dan sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain: yang pertama, menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik, dan yang kedua, menggunakan mailing list untuk berdiskusi apa yang telah tadi diajarkan, dan yang ketiga, menggunakan weblog untuk pembelajaran di luar atau di dalam kelas. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan agama Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Dukungan dan kebijakan baik pemerintah atau masyarakat dalam pembelajaran PAI. Dan yang selanjutnya ada alat-alat teknologi pendidikan. Yang pertama ada film, yang kedua ada radio pendidikan, yang ketiga ada rekaman pendidikan, dan yang terakhir yaitu tape recorder.